Eh, namun ke depan nanti Bu Laili dimasukkan bagi kurikulum ya, untuk menyeragamkan semuanya. Anak-anak kita biasakan untuk mendisiplinkan diri dari tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Satu misal harus membuka membuka kamera ya, ya itu yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian juga profil ya, nama siswa pada Zoom itu kalau sudah kita ini karena yang dihadapi siswa ya Bapak Ibu, karena kedisiplinan siswa, hal-hal yang diinikan oleh siswa itu tak luput dari pengkondisian kita, pembiasaan yang kita lakukan, yang kita inikan berlakukan kepada mereka. Sehingga hal itu perlu gitu supaya anak-anak, oh saya nama ini harus diubah. Misalnya kelas, nomor absen, nama ya, atau yang menjadi kesepakatan kita bersama itu agar dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Ini bentuk pembelajaran berkaitan dengan kedisiplinan. Tentunya seperti itu, juga open kamera ya. Ini dimaksudkan agar anak-anak tidak, kalau dimatikan kameranya kita ditinggal, kita nggak ngerti nih Bapak Ibu. Ya, kalau nantinya mungkin 1 bulan hanya sekali Zoom ya di minggu pertama, menika insyaallah ya, hal-hal, apa ya, yang KD-KD yang mungkin sulit bagi siswa, kita berikan, kita jelaskan pada Zoom. Nah, itu yang open kamera dilakukan oleh semua siswa. Ya, seperti itu mungkin ada beberapa yang siswa kamera Zoom-nya masih off ya. Mungkin itu, saya pribadi juga tidak masuk ke semuanya, saya sampling saja Bapak Ibu, tetapi setiap hari insya Allah saya memantau pembelajaran. Ya. Demikian pula nanti pada saat di Efron, ya, saya walaupun berada di SMA 9 ya Pak Yoyo, ya biasanya saya udah kalau pagi ya buka laptop ya sudah saya ini kan, saya hanya melihat konten yang diupload anak-anak yang absen hari ini, yang hadir berapa, di kelas ini berapa, lah itu saja. Ya, itu yang saya lakukan. Mungkin itu yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya. Semoga kita diparingi kesehatan untuk semuanya. Juga matur nuwun semuanya, kerja kerasnya, kerja yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga dalam evaluasi saya, pantauan saya pribadi selaku PLT Kepala Sekolah, ya, pembelajaran di seminggu yang lalu, ya, dari mulai hari Senin sampai Jumat itu berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Dan beberapa orang tua juga sudah menyampaikan ke saya, yang kenal dengan saya, itu menyampaikan bahwa ini adalah pembelajaran yang baik, yang mungkin bisa kita lakukan selang-seling. Artinya selang-seling itu ya beberapa kita berikan secara modul secara tertulis, bahan ajar tertulis ya melalui Efron, dan sebagian bisa yang sulit-sulit disampaikan melalui Zoom ya, seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu, ya, matur nuwun sangat semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Galang. Terima kasih kepada Pak Yoyo, ya, saya juga tetap mengikuti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masukkan, Bapak Ibu nanti silakan masukkan usernya masing-masing. Nah, ini sudah muncul seperti ini, nanti kurang lebih kalau misalkan Bapak Ibu masih usernya masih baru ya, masih baru, belum ada apa-apanya, nanti tampilannya akan kosong Bapak Ibu ya. Nanti akan kosong. Kecilkan dulu. Nanti akan kosong, jadi ini belum muncul sebelum Bapak Ibu membuat sebuah konten. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, ya Bapak Ibu silakan klik pelajaran yang ada di sini. Pak Galang ngajar apa Pak?
Saya BK, Pak. Oh, BK, oke. Nah, jadi yang ada di sini ini kebetulan setelah CPS 4 mungkin penggunanya ya yang tersentak semua, jadi bisa masuk punyanya Pak Galang. Jadi saya ulangi lagi, jadi kalau ini tampilannya masih kosong, itu langsung klik platnya. Nah, ya, di sini Pak Galang sudah membuat konten manajemen emosi. Jadi saya ulangi lagi, jadi pada saat kondisi ini masih kosong, Bapak Ibu silakan klik platnya. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Saya. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada membuat pelajaran baru. Ya, pelajaran baru. Ini silakan Bapak Ibu klik di sini. Klik pelajaran baru. Nah, setelah muncul sunting pelajaran, silakan Ibu Bapak memasukkan nama pelajaran yang ada di sini, judul materinya. Misalkan kalau saya kurang begitu tahu ya. Misalkan di sini saya buat pengembangan diri. Nah, setelah pengembangan diri ini sudah dituliskan di sini, kemudian kita pilih kategorinya. Nah, misalkan di sini Pak Galang mengajar hari Senin atau hari Selasa misalkan. Hari apa Pak Galang ajarnya? Belum rilis. BK. Oh ini hari Selasa. 11 bahasa BK ya. Kategorinya dipilih hari Selasa 11 bahasa BK. Ini. Nah, berarti di sini pengembangan diri ini akan ditayangkan hari Selasa untuk kelas 11 bahasa. Ya, seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian klik langsung. Nah, setelah klik langsung, Bapak Ibu silahkan klik kirim di sini. Kirim. Nah, pada saat klik kirim akan muncul pengguna. Karena tadi 11 bahasa, Bapak Ibu harus memfilter, harus mencari penggunanya biar tidak bercampur. Contohnya seperti ini ya. Kalau 11 bahasa mungkin formatnya, bentar tuh lihatnya dulu. Formatnya 11 strip 11 strip BHS. Ya, titik 2. Nah, misalkan gini. Ini ya benar. Titik 2. Karena bahasa 2. Oh, titik 2 gini. Iya. Ini benar ya? Ya. Oh, ya. Jadi ini nanti untuk mempermudah kelasnya ditampilkan Pak Galang ya. Jadi 11 bahasanya dimunculkan. Oh, ya biar enggak bingung kalau muncul, jadi enak melihatnya. Kalau di sini kalau kita enter nanti muncul 11 bahasa. Jadi misalkan ini saya ulangi, kita saring dulu, kita ketik 11 bahasa seperti ini, kemudian tekan enter Bapak Ibu ya, ingat tekan enter, ditekan enter. Nah, setelah ditekan enter, pastikan ini semua kelas 11 bahasa, kemudian diklik pojok kanan bawah sini. Kalau ini diklik pojok kanan bawah, secara otomatis semua anak kelas 11 bahasa itu akan tercawang, akan terseleksi ya. Misalkan klik kemudian OK. Nah, ini setelah tercawang semua seperti ini, secara otomatis yang bisa melihat materi pengembangan diri adalah anak kelas 11 bahasa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, apa perlu diulangi lagi? Ada ya, saya lanjutkan ya. Kalau sudah, kemudian kita kembali ke beranda. Kita lihat kontennya muncul di sini hari Selasa 11 bahasa BK materi tentang pengembangan diri. Nah, materi yang muncul di sini ini masih belum ada isinya. Ini masih berwujud konten. Jadi untuk memasukkan kontennya, ini diklik.
Jadi ada dua cara, bisa diatur penjadwalannya dulu, bisa dimasukkan kategori materinya dulu. Contohnya seperti ini. Ini kalau saya kasih jadwal dulu. Ini mau ditayangkan tanggal berapa misalkan ya. Ini saya klik pengembangan diri, kemudian penjadwalan. Penjadwalan di sini. Klik penjadwalan, kemudian di sini kita rubah. Kita tayangkan hari apa? Selasa itu besok, jadi tanggal 20 Juli jam. Misalkan di sini saya buat jam 7 misalkan. Terus ini sama 20 bulannya Juli juga sampai jam 8. Nah, seperti ini kemudian klik simpan perubahan. Nah, kalau sudah muncul tanda silang di sini berarti tadi sudah tersimpan dan ada tulisannya di sini. Tindakan berhasil dilakukan. Berarti sudah sukses. Selanjutnya kembali lagi ke berani. Nah, ini kalau misalkan pointernya Bapak Ibu digerakkan menyentuh di pengembangan diri yang ini, nanti akan muncul keterangannya. Nah, gurunya siapa? Pak Galang Van Anggara. Bahasa Indonesia tersedia, ini tanggalnya. Ya. Ini tanggalnya. Jam 7 sampai jam 8. Kemudian langkah selanjutnya, kita masukkan materinya. Bahkan seperti ini, saya klik. Nah, sama seperti ini, kalau penjadwalan tadi di sini, sekarang kita buat kontennya ini. Klik konten ya. Kita untuk memasukkan materi klik konten. Nah, setelah diklik konten muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Kemudian klik buat unit. Nama unitnya tadi pengembangan diri tanpa induk karena ini materi pertama. Tidak apa-apa. Kemudian kita isikan materinya di sini. Ya, kalau misalkan materinya itu dari MS Word, Bapak Ibu ya, misalkan di sini saya download materi tentang pengembangan diri misalkan ya. Misalkan seperti ini. Misalkan ini ada MS Word di sini saya buka. Sambil menunggu. Nah, misalkan ada materi seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya buka MS Word-nya. Ini bisa kita kopikan langsung di sini. Di blok semua seperti ini. Kemudian di copy, Bapak Ibu ya. Copy itu bisa pakai Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian ditaruh di bidang kerjanya sini, di apronnya. Harus sini klik di sini. Kemudian kita paste. Kalau kita paste, nggak bisa pakai klik kanan. Tapi harus menggunakan Ctrl V pada keyboard. Seperti ini. Bentar, terlalu besar ya tadi ya. Bentar, tunggu. Nah, ini masuk semua. Kalau misalkan dari MS Word tinggal di copy paste. Cuman kelemahannya adalah tata aturannya ini yang apa ya? Istilah Jawanya itu morat-marit. Nah, seperti ini. Nah, paling aman apa? Paling aman ya PDF. Misalkan ini saya hapus, saya ganti ke PDF ya. Ini saya ganti PDF. Saya share membuat MS Word-nya ini kita jadikan PDF ya. Jadi saya ulangi lagi, caranya cukup gampang. Tinggal klik file, kemudian print. Ini sudah bawaannya MS Office Bapak Ibu ya, MS Word ya. Pilih Microsoft Print to PDF yang ini. Ini sudah bawaannya, jadi semua Microsoft Word pasti ada. Pasti ada ya. Nanti kalau nggak ada, nanti bisa menghubungi Mas Galang atau Pak Wawan. Seperti itu, kemudian kita klik print.
sama saja sebenarnya sama cetak, cuman kalau untuk PDF ini akan kita diarahkan untuk menyimpan dokumennya itu di mana. Ya. Nah, ulangi Pak Yoyo. Untuk ke PDF Pak Yoyo. Kita ulangi PDF ya, sekali lagi ya. Misalkan Bapak Ibu punya file MS Word seperti ini ya, kita jadikan ini PDF. Jadi Ibu nggak perlu misal aplikasi tambahan lainnya, MS Word itu sudah dilengkapi dengan itu. Ya. Tinggal kemudian kita klik file ini, file ya, kemudian print, ya. Ini nanti dipilih, muncul di sini Microsoft Print to PDF, ya. Oh gitu. Ini diklik. Nah ini kan di sini sudah jadi Microsoft Print to PDF ya. Kemudian langsung kita print saja, kita print. Nah bedanya kalau biasanya pakai printer itu kan ngeprintnya langsung keluar, outputnya langsung ke printer. Kalau ini kita diarahkan menyimpan kemana? Misalkan di sini saya simpan di sini. Saya buatkan di sini ya. Saya simpan di sini, misalkan pengembangan diri. Nah, misalkan saya simpan di sini. Nah, seolah-olah memang tidak terjadi apa-apa, tapi file PDF itu sudah tersimpan di folder yang sudah kita tempatkan tadi. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi, ke Efron lagi. Nah, bisa dilihat Efronnya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu sebelum kita mengunggah materi, berkas tadi itu sudah harus ada berada di dalam server. Nah, caranya bagaimana? Klik buka tutup pengelola berkas. Ini Bapak Ibu ya. Ini kita tutup, kita klik ya. Kita klik. Bentar, masih nunggu. Pak, yang default itu ditulis accept terms yang dipilih. Yang mana? Ada tulisan default itu diganti dengan accept terms. Yang di Office apa di Efronnya? Di Efronnya, Pak. Oh, yang ini. Oh, belum Bu, ini aja dulu. Ya, bertahap. Ya, ini aja. Nah, buka tutup pengelola berkas ini, kemudian kita unggah berkasnya. Ya, jadi kalau misalkan berkas yang tadi itu disimpan di mana, kita masukkan dulu di sini. Jadi kita unggah dulu. Choose file. Jadi kalau filenya banyak ini bisa ditambahi Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ditambahi. Ya. Ini choose file, kita cari tadi filenya tadi tersimpan di mana. Pengembangan diri ya tadi ya. Pengembangan diri. Nah ini. Nah ini ya PDF pengembangan diri ini tinggal diklik, kemudian open. Open. Nah muncul di sini pengembangan diri, kemudian kita unggah. Unggah sampai masuk ke lembar kerjanya Efron tadi yang sini. Nah ini kan masuk di sini nih. Ya. Kemudian agar bisa dilihat oleh siswa ataupun guru-guru yang lain, kita taruh PDF yang ini, kita taruh di sini, di lembar putih. Pointernya kita taruh sini, kemudian kita klik. Nah, yang kelap-kelip ini harus ada di sini, Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal kita klik panah biru yang ada di sini, sisipkan ke penyunting. Ini kalau saya klik, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, di sini berwarna kuning. Berarti file PDF-nya sudah berhasil masuk. Setelah sudah berhasil masuk, kita klik simpan perubahan. Seperti ini. Klik simpan perubahan. Nah, nanti di siswa itu akan muncul seperti ini, Bapak. Ya. Nah, sama persis ini tampilannya dengan di sini. Dan paragrafnya juga nggak akan rusak. Sampai di sini bisa dipahami bahwa itu ya. Saya, kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa untuk mengisi sebuah konten. Diulang Pak, yang isi konten tadi Pak, yang unggah dari PDF tadi Pak. Pokoknya dari PDF
Baik, saya ulangi Bu. Ini saya hapus lagi ya. Nah, itu cara menghapusnya, Pak. Yoyo. Oke, cara menghapusnya seperti ini. Ya. Ini kalau kita klik, ya, kita Klik mana? Yang warna kuning ini. Ya. Kita klik, Ya, ini kan kelihatan ini. Ya ini ya, ya, hitam ketak-ketip ini kelihatannya. ya. Kalau ini berada di depan, Bapak Ibu tinggal tekan del saja. Del ya, tombol del di keyboard, kita tekan. Nah, hilang sudah. Ya, ini hilang. Nah, kemudian kita coba, kita ulangi lagi dari proses mengunggah. Barusan ngedel yang PDF-nya, filenya. Oh, tanda Gimana silang, caranya Pak. tadi? Tanda silang yang ada di situ. Tanda Tanda silang silang, merah gitu. kayak gini nih. Siap. Ya, nanti muncul di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian kita klik unggah berkas untuk mengunggahnya ya. Kita masukkan di sini dulu sebelum dimasukkan ke penyuntingnya warna putih. Kita unggah dulu berkasnya. Kemudian choose file. Ya, choose file. Materinya tadi pengembangan diri. Pengembangan diri ini, klik ya. Ini kita klik. Kemudian open. Kalau sudah muncul di sini, nama filenya tinggal kita klik unggah saja. Kita klik unggah. Ya, sambil menunggu kita klik Macet. Nah, kan muncul ini Pak. Kalau tadi Ya. ditanyakan cara menghapusnya ini Pak, muncul tanda silang. Ya. Ini menghapus, ya. Ditahan agak lama nanti muncul keterangannya. Nah, kemudian pointernya kita taruh di penyuntingnya di sini. Nah, kemudian klik, sisipkan ke penyunting yang ini. Saya besarkan sedikit, ya kelihatan. Nih, ya, tanda panah berwarna biru. Ini saya klik, nah muncul. Kalau di sini sudah warna kuning, berarti materinya sudah berhasil dimasukkan. Kemudian tinggal kita klik simpan perubahan. Ya. Nah, ada cara lain, Pak. Yoyo. Selain mengklik yang tombol hijau biru itu. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada itu ya. Oh, gitu. Memang seperti ini. Oh, Nah, gitu. bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyisipkan tulisan di bawah konten ini? Gampang, caranya tinggal diklik aja ininya, yang warna kuning ini. Kita lihat ada di mana ketik-ketiknya. Kita klik sembarang sini Pak ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini ada di bawah ini. Ya, ada di bawah. Misalkan ini kita ketik misalkan teliti dalam membaca, misalkan seperti ini. Ya. Atau misalkan mau ditambahi gambar, caranya sama. Ya. Kemudian klik simpan perubahan. Seperti ini. Pak Yoyo, kalau gambarnya langsung masuk gimana Pak? Tanpa yang kelihatan kecil itu tadi. Langsung masuk. Misalnya, Gambar besar langsung gitu kelihatan ya. kayak gini ya, Bu? Tiba pendahuluan gitu di layar langsung ada di efronnya. Nggak bisa, Bu. Memang seperti itu. Oh, keliru. Ya, jadi kalau ingin memasukkan sebuah file, paling enggak filenya memang sudah harus kita periksa dulu. Sudah benar filenya ini, baru kemudian kita upload. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Atau ini saya perbarui lagi ya. Ini kan ya. Nah, seperti ini memang. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kalau kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau kita punya link lain, misalkan di sini link Google Form atau apa gitu ya. Itu bisa kita masukkan di sini linknya apa. Kita tempelkan di sini. Jadi misalkan apa ya? Saya ngasih contoh misalkan nah ini ya. Nah, itu. Ya. Pendek. Misalkan Ctrl C ya. Ini kita copy Ctrl C ya. Kita masukkan di sini. Misalkan di sini kita misalkan kita tuliskan isikan jawabanmu
melalui link di bawah ini, misalkan ya. Kemudian Itu di enter Pak. Ayo. ya di enter seperti biasa kita ngetik biasa itu. Kemudian Kemudian terkirim. kita tulis isi jawabanmu di sini, misalkan seperti ini. Ini kita blok isi jawabanmu di sini ini. Terus kita kasih link, visitkan link. Kita pastikan di sini. Link URL-nya ini kita pastikan di sini. Ya. Kemudian ini ada target buka pada Windows atau frame ini. Kalau misalkan ini yang terpilih, nanti tampilannya Efrem diganti sama tampilan ini. Jadi kita pilih yang di sini buka pada Windows baru. Macet ayo. Ya, saya ulangi ya. Jadi ini mau saya kasih linknya Google Form tadi yang isi jawabannya di sini ya. Iya. Nah, ini bisa diperbesar, Pak. Jadi misalkan di sini huruf 24, misalkan ya. Ini untuk font. Ini untuk cetak tebal. Sama seperti MS Word sebenarnya, ini untuk warna. Jadi bisa di macam-macam. Nah, Ya. nah, Ya. ini bisa juga ditaruh di tengah. Nah, ini akan kita kasih link Google Form yang sudah kita buat tadi. Caranya ini diblok dulu. Harus ya, harus diblok. Ya, harus diblok, Pak. Harus Diblok diblok. semuanya Pak. Kalau cuma di blok isi toh. Enggak, yang ini aja. Karena Iya, ini enggak. nanti yang ada Artinya link. isi jawabanmu di sini. Kalau cuma di sini tok yang diblok boleh. Boleh. Misalkan di sini. Ya. Nah, bisa. Ini di sininya. Kemudian klik ini, sisipkan atau ubah link. Klik seperti ini. Linknya Google Form tinggal kita pastikan di sini. Ya. Kemudian targetnya ini kita ganti karena kalau secara default ini ya, ini akan menutup Efron-nya Bapak Ibu kalau ini nggak diganti. Nah, ini kita ganti dibuka pada Windows baru yang ini. Buka Pada Windows baru ini, Pak. Windows baru. Klik. Nah, judulnya nggak usah diisi karena tadi sudah diklik di sini yang diblok tadi itu, Pak ya. Ya, ya. Kemudian klik insert. Nah, nanti munculnya seperti ini, Pak. Ya, oh hitam. Beda ya. Beda. Jadi karena ini ada linknya. Ya, sebenarnya bisa dibuat warna merah, tapi kalau pakai coding nanti malah rumit. Ini bisa dikeluarkan coding. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita klik simpan perubahan, Pak. Ya, klik simpan perubahan. Nah, yang terjadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya klik, karena tadi kan akan membuka di Windows baru. Ini kalau klik, pasti akan muncul di sebelahnya. Jadi ini nggak ketutup. Oh gitu. Nah, ini kan sudah masuk. Oke, gampang kan ya? Ulangi lagi biar tambalannya. Oke, saya ulangi menunjukkan sebuah link. Ya. Ini saya hilangkan. Hilangkan. Hilangkan caranya gimana? Langsung dihapus del. Iya, kayak dihapus del biasa. Biasa, oke. Misalkan linknya sudah terhapus ya. Klik di sini, misalkan kita ketik seperti ini. Kemudian ini diblok, ya, Bapak Ibu ya, diblok. Setelah kita blok, kemudian klik sisipkan atau ubah link. Ya. Nah, link URL-nya kita masukkan di sini. Kita pastikan. Targetnya kita buat di window yang baru. Kemudian insert. Nah, ini sudah. Ya, ini sudah. Nah, kalau sudah, tinggal simpan perubahan. Nah, ini kalau kita klik, ya seperti ini. Ya, muncul di Windows yang baru. Nah, bagaimana kalau ingin mencantumkan link yang lain, misalkan Google Classroom, misalkan web WA, sama, caranya sama. Tinggal di copy pastekan URL-nya saja. Seperti itu. Nah, untuk mengisi konten, ada yang ditanyakan dulu mungkin.
sebelum ke yang lain. Oke, konten dulu, paham. Konten dulu saja. Kalau sudah paham nanti akan kita lanjutkan ke tes. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini untuk pembelajaran baru ya Pak Yoyo. Ya, untuk pembelajaran. Apa bedanya dengan impor apa tadi? Ada semua belajar baru, kemudian di depan itu ada impor. Yang mana Pak? Waktu pertama kali kita masuk kayaknya pembelajaran baru. Ini. Saya buka tadi ada kok kayaknya. Ini. Yang ini Pak. Iya, pembelajaran impor ini. Impor. Oh, Ini kan pelajaran. Nah, ini apa bedanya dengan pelajaran kalau baru? ini import pelajaran itu kalau misalkan ada file misalkan ini Pak ya. Fungsinya apa itu? Ya untuk mengimport misalkan si ini manajemen emosi ini ada di Evron yang lain itu Pak ya. Di server yang lain itu kita ekspor filenya kemudian kita import di sini. Ini bisa masuk. Sementara kita nggak usah dulu itu ya. Nggak usah. Pelajaran Beda baru itu server. Iya, nggak usah ini Pak. Saya kira untuk mengimpor file ya. Enggak ya ternyata ya. Enggak. Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Tunggu dulu. Misalkan kita ini latihan Pak Yoyo. Nah, ya. ini sudah yang punya Pagalang dinolkan lagi dari awal. Gimana caranya? Oh, ini sudah hasil latihan tadi. Dihapus satu persatu. Kita hapus ya. Iya. Kita masuknya ke pelajaran, Pak. Ini. Pelajaran yang sama, terus. Kita pelajaran, kemudian ya. materi yang tadi, pengembangan diri ini. Ya ini kita hapus. Ini hapusnya. Oh gitu, langsung di sini ya? Ya. Bukan dari belakang step by step, hapus, link, hapus, enggak ya? Enggak. Langsung itu ya? Ini kalau kita hapus, langsung hilang semua yang tadi sudah kita lakukan. Oh, oke. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Sambil menunggu. Aku suka salah kategori itu loh, masukkan kategori itu loh. Ulangi dari awal, Bu. Pak Yoyo, saya sering salah memasukkan apa ya kategori itu gimana sih Pak? Bolak-balik. Salahnya di pengguna Bu ya, biasanya ya. Iya. Oke. Seperti ini. Ini saya ulangi untuk setting pengguna dulu Bu ya. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu salah klik ya, misalkan ini kan sudah ada tapi tercentang semua sehingga bisa dibaca semua kayak seperti ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Menghapusnya gimana itu Pak? Menghapusnya gini, nggak perlu dihapus Bapak Ibu, tinggal kita edit. Jadi Kalau pelajaran, ya. kita klik pelajaran dulu. Terus mana materi yang salah? Misalkan pengembangan diri ini salah, misalkan ini ikut semua. Kita klik pengembangan dirinya tadi materinya. Kemudian muncul seperti ini, di sini ada sunting pelajaran, ini kan sudah betul, kategorinya ini sudah betul. Yang jadi masalah kan penggunanya. Nah, diklik pengguna pelajarannya Bu, seperti ini, klik. Nah, di sini nanti akan kelihatan, semuanya akan tercentang semuanya. Nah, tugasnya Bapak Ibu ada mengulangi lagi dari awal, caranya seperti ini, kita klik dulu yang pojok kanan bawah ini. Oke. Klik yang pojok kanan bawah ini, klik, kemudian oke. Ini kan masih dalam keadaan tercentang semua. Ya. Ya, kemudian kita klik lagi, sekali lagi, kemudian oke. Ini kan sudah hilang semua Bapak Ibu. Jadi siapapun tidak akan bisa melihat isi konten itu tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan lagi kelas mana yang akan melihat. Misalkan saya tadi 11 bahasa, 11 strip BHS Titik 2. Dan ini harus di enter Bapak. Enter ya. Jangan langsung dicawang gini, nggak berubah. Ya, enter. Nah, tunggu sampai ini selesai. Nah, kalau sudah di enter, otomatis di sini semua akan menjadi 11 bahasa. Ya, sudah dipahami Bapak Ibu ya? Itu masih tampak kelas 10 Pak. Muter. Oh, muter. Nah, ulangi lagi. Soalnya ini nggak muncul Bu kelasnya, makanya ini nggak kelihatan. Sebaiknya pakai kelas ya Pak. Ya dimunculkan kelasnya. Ini sebenarnya mungkin ada cuma tertutup mungkin. Sebentar saya dikasih kesempatan Pak
editkan sekalian Bapak Ibu ya di adminnya ya. Biar kelihatan ya. Saya ulangi lagi. Kita mengedit pengguna, pengembangan diri, sampai sini paham. Nah ini, kita setting pengguna seperti ini Pak. Nah ini kan kelihatan semua kelasnya ya. Sampun, Bapak Ibu. Iya, kelihatan. Nah ini tinggal kita saring 11 strip BHS titik 2 ya. Ya. Kita enter. Nah ini kan sudah 11 bahasa semua Pak. Oke. Nah ini tinggal kita cawang di sini. Oke, nah jadi dipastikan yang ada tampak depan ini semua sudah sama. Ya, semua sudah sama. Baru kemudian kita ketik gurunya, karena tadi kan cawangnya dihilangkan semua. Pak Galang, nah ini belum dicawang, ini kita cawang. Biar bisa baca, ya Pak, biar bisa baca juga. Kemudian kita klik beranda, ini sudah jadi Pak. Ini sudah jadi. Ya, kalau kayak gini, mesti banyak. Nah, ini kan banyak. Ini semua ikut dicawang. Tadi kok ngetik gurunya lagi, toh kan ini akunnya Pak Galang. Ya, karena tadi kan saya hilangkan semua Pak, cawangnya. Ya. Pak, tadi itu kok nggak muncul nama kelasnya ya? Namanya di depan dulu. Oh, yang tadi, yang pertama. Belum dirubah itu. Nggih. Ya, sebelum saya rubah tadi Pak. Sekarang sudah saya rubah. Nanti semuanya akan kelihatan kelasnya. Seperti itu. Ya. Apa perlu diulangi lagi? Oke, perlu, nggak apa-apa. Lebih lanjut. Ya. Saya ulangi dari pelajaran ya. Kita buat pelajaran baru. Dihapus dulu, nggak apa-apa itu. Oke. Kita buat pelajaran baru. Mulai dari nol. Oh, ya. Bisa Pak Galang dikosongi semua aja jadi bersih. Ya, kosongnya ada. Nggak apa-apa. Ya. Biar apal, Pak. Mohon yang sudah pintar, harap bersabar. Jangan sampai bosan, jangan. Ya. Kita sabar ya. Nanti kalau mau chat pribadi lewat sini bisa Pak. Nah, ini, nah ya. Nih. Yang sudah mahir, tolong bersabar nunggu yang lainnya. Inilah kelebihan atau kelemahan klasikal. Belum terbiasa. Iya, belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, hafal sendiri nanti. Iya, Pak. Sampai bisa gitu, Pak. Ya. Nanti. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi dari awal, tampilan awal, ini harusnya kosong Bapak Ibu ya. Ini karena ini masih banyak, ini abaikan saja yang ada. Kalau mengosongkan ini gimana Pak? Bisa enggak? Ini harus gurunya yang bersangkutan Pak. Nah, karena ini harus gurunya yang bersangkutan ya. Nah, harus gurunya yang bersangkutan. Kayak ini misalkan hari Senin 11 bahasa 2 bahasa Inggris, ini harus guru bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Admin enggak bisa? Admin bisa, admin. Nah, admin bisa. Takutnya ini hasil latihan itu ngaco nanti ini. Oh gitu. Admin bisa Pak. Cuman nanti munculnya di admin kan banyak sekali mata pelajaran, mungkin kesulitan mencarinya. Kalau dari makanya di akun saya juga ada bahasa Inggris, ya, ada kimia. Itu kan hasil latihan itu masalahnya itu. Ya, nanti tinggal di saja bisa. Saya lanjutkan ya. Di sini. Ya Pak, ya. Klik pelajaran. Stop dulu Pak. Ya. Ini kalau nggak dihapuskan anak-anak nanti bisa ini untuk kelas 10 MIPA, jangan-jangan dibuka. Gitu. Iya, ternyata kebohongan publik. Jadi ini kan harus steril ya. Dan benar-benar resmi ini ya. Jadi yang bisa menghapus itu adalah guru mapelnya dan admin Pak. Oh, admin bisa. Apa harus dihapus ini? Tidak tahu apakah ini benar-benar teman-teman guru yang ini sudah diisi atau belum, itu kan kita nggak tahu masalahnya. Takutnya hasil oh iya belum diisi Pak. Iya, takutnya hasil latihan gitu. Hasil latihan itu membingungkan anak-anak. Nggak dihapus. Belum diisi. Oh, saya disable aja dulu ya. Saya buat pelajaran baru. Misalkan di sini adalah pengembangan diri tadi. Klik pelajaran baru. Ya, nama pelajarannya adalah pengembangan diri. Bahasa Indonesia, saya cari saya bisa ngajar hari apa saja. Misalkan tadi itu Selasa. Ini ya.
Ini data dari mana Pak Yoyo? Yang sudah ada dari server? Sudah ada. Dari kurikulum. Ya, dari kurikulum sudah ada, sudah disiapkan. Nah, dari Bapak Ibu nanti tinggal milih kategorinya yang mana. Oh ya. Misalkan ngajar, ini tadi kan 11 bahasa contohnya. Ini sekarang saya pindah ke 11 IPS. Kita Kalau misalkan Pak Yoyo, maaf, kalau misalkan kita ganti jadwal dengan anak-anak ya, di hari yang lain ya, bisa enggak di luar ini kita buat? bisa. Caranya? Tergantung gini, tergantung pertama kurikulum membicarakannya bagaimana. Bisa di luar jam, Pak. Jadi misalkan pembelajarannya ini sudah selesai, baru Bapak Ibu membuka lagi pembelajaran yang tadi dengan cara mengatur jadwal kembali tadi. Ya. Jadi sama jalan nanti saya jelaskan ya. Gitu ya. Iya ya Pak, ya. Di sini tidak ada, maksudnya di sini tidak ada. Terus kita kalau misalkan di kategori ini nggak ada yang menghubungi admin ya. Bisa menghubungi admin ya. Bisa nanti ditambahkan sama admin. Siap. Ya. Misalkan ini hari apa tadi? Senin, hari Senin. Ini ada yang nggak ada di tadi. Misalkan 11 MIPA 3 BK. Nah, ini ya. Kemudian kita klik, ini sudah seperti ini, kemudian klik langsung ya. Langsung. Ya. Kemudian klik kirim. Ya. Biaya nol itu apa Pak? Nggak usah diisi. Nggak usah. Nah. Tadi MIPA 4 Pak ya. Nah, ini kan campur ini Mas Ian ya. Yang bisa melihat hanya guru, Pak Galang, Pak Anggaran karena tercawang. Ya. Nah, kemudian kita ketik di sini 11 strip MIPA titik 4 misalkan seperti ini ya formatnya. Ya. Kalau salah. Enter. Di enter. Nah, kalau di enter di depan ini munculnya sama semua, Pak. Ya. Kalau sudah sama semua, ini sudah sama 11 MIPA 4 semua, baru dicawang yang pojok kanan bawah ini. Ini. Pojok kanan bawah. Ini kalau misalkan saya pilih yang ini. Nah, ini. Ya. Kemudian kita klik. Oke. Nah, kalau oke ini sudah tercentang semua. Kalau sudah tercentang semua berarti 11 MIPA 4 ini sudah bisa membaca judul konten yang sudah dibuat. Hanya kelas yang 11 MIPA 4 saja. Ya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Nah, kita klik ke beranda. Ke beranda. Nah, beranda keluar ini hari Kamis 11 MIPA 3 BK pengembangan diri. Oke, itu ya. Ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Pak, mau tanya sebentar, Pak. Ya. Ini berarti ketika kita memasuki materi baru, kita selalu memasukkan siswa-siswa masing-masing kelas, nggih, Pak? Nggih, ya, betul. Oh, nggih. Matur nuwun. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita atur penjadwalannya. Ini sekalian saya bahas pertanyaan Pak Har tadi. Ya. Klik pengembangan diri. Kemudian penjadwalan. Tadi hari Kamis itu tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15. Kamis tanggal 22. Tanggal 22, ya. 22. Tanggal 22, misalkan ya, 22. Ini juga tanggal 22. Bulannya juga disamakan, jamnya misalkan jam 7.00 sampai 8.30. Oh, 8.30. Oke. 8.30, kemudian simpan perubahan. Simpan perubahan. Klik simpan perubahan, nanti sampai muncul tanda silang. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalkan waktu yang diberikan ini tidak cukup, terus Bapak Ibu menghendaki nanti diakses setelah jam 2 misalkan ya, di atas jam 2, ini tinggal Bapak Ibu hapus jadwalnya ini.
Ya, jadi nanti jam 2 ini bisa diakses lagi sama anak-anak. Kalau Ya. seumur hidup berarti nggak usah dijadwal ya. Sakar Ya, memang kalau nggak di Seumur hidup. jadwal itu benar seumur hidup atau Gitu ya. bisa seumur hidup, tapi nanti mengganggu pelajaran yang lain. Iya. Ya kan? Mengganggu pelajaran lain nanti akan menyulitkan petugas perekap absensi. Oh gitu. Ya, jadi nanti kalau memang dirasa waktunya kurang, silakan bisa dibuka setelah di luar jadwal yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan jam 2 mau diakses lagi, tinggal dihapus saja ini tanda silang. Klik, sudah nggak usah diklik simpan, dihapus saja gitu. Ya. Nah, kalau diklik simpan perubahan, Macet lagi. muncul lagi ininya, merahnya. Seperti itu ya. Oh, iya ya Pak, Paham ya? paham. Kembali lagi sekarang mengisi kontennya, mengisi pengembangan materi di pengembangan dirinya tadi. Kita klik pengembangan diri, kemudian klik konten, ya, klik konten ini, buat unit, ya, klik buat unit, nama unit pengembangan diri. Ini yang lainnya nggak usah dirubah dulu. Kemudian kita upload file PDF-nya tadi. Unggah berkas, klik unggah berkas. Oh, pas. Kemudian choose file, pengembangan diri. Kan nggak sesuai dengan yang diomongkan. Pengembangan diri, ini pengembangan diri. Open. Kalau sudah muncul di sini, baru klik unggah. Ya, kita klik unggah. Nah, ini ya, Ibu ya. Tinggal diklik di sini, di penyuntingnya, klik sampai kelip-kelip ini di sini. Kemudian tanda berwarna biru, tanda panah ini, kita klik. Nah, itu. Nih, ya. Ini kita klik yang ini. Kok nggak di sini ya? Tuh. Sampai berubah warna ya. Sampai berubah warna jadi kuning. Ya, sampai sini. Nah, itu sudah kuning itu. Ya. Nah, ya. Ini sudah masuk berarti. Kemudian kita menyisipkan link seperti tadi itu caranya sama, Pak. Jadi klik ini di enter. Nah, itu kan muncul misalkan isi isi jawabanmu di sini. Sini. Ini kita blok, diperbesar ukurannya, misalkan begini, taruh tengah, dikasih warna Merah. merah, cetak tebal, hurufnya diganti, misalkan ini, boleh, ya. Kemudian klik linknya ini. Oh, sebelum itu di copy dulu ya ininya ya. Iya. Ininya di copy dulu. Di copy dulu. Perpendek URL. Nah, ini kita copy. Kemudian kembali lagi ke sini. Tanda link di sini ini kita klik. Tempelkan linknya tadi di sini. Kemudian targetnya di window yang Baru. ini. Kemudian insert. Klik. Nah, ini sudah. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik simpan perubahan, Bapak Ibu ya. Nanti sudah capek-capek ngisi, langsung klik beranda. Hilang semua, Bu. Kalau Enggak tersimpan ya. Ya. Simpan perubahan. Simpan perubahan ini jangan lupa. Biasanya mungkin terlalu enak, terlalu enjoy mengerjakan. Setelah ini selesai, langsung klik beranda. Hilang semua. Hilang semua, nanti Masa lawan. bisa emosinya nanti macam-macam. Masa Pak ya, hilang semua Pak ya. Hilang di teras.
Masa nggak percaya saya coba Ya. Coba ya nanti hilang, Pak. Iya, coba udah balain lagi. Oke, tak coba Pak ya. Wih. Beranda. Hilang semua. Hilang tuh, Pak. Yang gini salah ya. Terus saya klik lagi pengembangan diri, Oh, konten. mencolot deh. Waduh, Pak, hilang, Pak. Nggak ada, Nah, Pak. hilang. Oh, gini. Ini bisa Percaya. buat orang emosi, Pak. Ini. Ya, sudah banyak yang dimasukkan, hilang. Oh, Ya. gitu ya. Nah, ini saya klik lagi. Nah, ini masih ada. Ada. Nah, Nah, masih ada itu. Aman. di sini. Oh, yang hilang yang cuma yang di layar lebar ini, Pak Yoyo. Iya, hilang. Jadi harus ngisi lagi, Pak. Gitu. Nah, ini sama harus ngisi lagi. Ini kalau misalkan kurang besar ya tinggal di ketik manual. Nah, misalkan seperti ini, font family-nya komik, terus klik link, ngulangi dari awal Pak kalau nggak disimpan. Ya, kemudian insert. Nah, ini sudah. Jangan lupa untuk simpan perubahan. Klik. Nah, ini ada kesalahan karena lupa tadi belum diisi. Nah, ininya belum diisi. Baru simpan perubahan. Selesai, Pak. Untuk membuat sebuah konten. Nah, ini kalau diklik muncul linknya Google Form yang tadi ya. Seperti itu. Udah kan, Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Pak Yoyo, Ya, Pak. kalau kita tahu pasti bahwasanya link yang kita kopikan tadi sudah masuk apa enggak? Hanya perubahan warna di tulisan itu ya? Enggak, Pak. Enggak. Ini enggak berubah warnanya. Jadi coba Enggak, seperti ini. iya. Bahwasanya link saya yang sudah saya link tadi, saya klik kemudian di Windows baru benar-benar sudah masuk ke di sini. Apa cirinya ya? Enggak ada. Ada sih sebenarnya. Ya cukup ini, Pak. Ini saya Coba. lihatkan lagi ya. Ini kalau saya blok, Pak. Ini linknya seperti sudah aktif. Begitu. Seperti aktif gitu ya. Ini sudah aktif. Berarti ini ada linknya. Oh gitu. Ya. Kalau menyisipkan gambar dari YouTube sudah bisa ya, Bapak Ibu? Nanti aja satu persatu aja dulu ini dulu. Ini Ya, caranya ya penjelasan. sama. Ini penjelasan ini direkam ya? Iya, Pak. Direkam. Nah, ya biar bisa dibuka lagi, Iya. Oh gitu. iya. Sudah direkam, Pak. Ada enggak Pak Yoyo panduan tertulis yang sederhana untuk kami pelajari? Nah, Ada kalau sudah dibuatkan, Pak. ya, sudah dibuatkan? Belum. Belum. Yang sederhana dulu, yang penting untuk kita sebagai guru. Ya. Panduan, ada panduan, ini tahap-tahap ini fungsinya pelajaran baru ini dulu. Ya, nanti disusulkan, Pak. Ya. Ya, jadi kan bisa enak. Ya ini loh penjelasannya Pak Yoyo ini direkam. Rekam ya, hari ini ya. Sudah, Pak. Ini sudah direkam. Ini bagus sudah hari ini. Besok bisa jadi, mungkin besok karena hari libur kita zoom lagi tahap memasukkan video nggak apa-apa. Podcast nggak apa-apa. Ya. Oh, ini sampai konten saja, Pak. Diteruskan sampai tes, Pak. Sampai apa? Tes? Ya. Nantilah. Saya ngikut saja. Nanti lupa tadi. Gimana teman-teman? Sampai tes. Ini sudah 2:30 ya. Sampai jam berapa ini, Pak? Pak Yoyo mungkin itu Pak tentang penugasan proyek. Oh, proyek. Nggih. Ini kan masih materi ini tadi ya. Nggih, ini materinya. Materi, yang ini satu persatu ini enak seperti ini. Yang ini sampai sini sudah, Pak ya? Insya Allah kalau nggak lupa, biasanya manusia pelupa. Insya Allah. Pak Galang direkam Pak Galang. Direkam Pak Galang. Sampun. Ya, Ya, pendek sip. nanti waktunya. Jadikan 15 menit. Baik. Misalkan di sini ada penugasan proyek, ya misalkan materinya tetap sama di pengembangan diri, misalkan ya. Tetap dari awal Pak Yoyo. Oh, tetap dari awal. Dari kita mulai buka. Karena proyek ini penugasan, Pak. Iya, enggak, dari kita buka misalkan. Dari awal dulu. Dari beranda ya. Ya, dari beranda. Kita buat misalkan. Karena kita bukanya pasti dari beranda kan. Iya, betul. Misalkan di sini saya buat pelajaran baru, misalkan
tugas pengembangan diri. hari Kamis tadi. Kamis 4 tadi ya. Pak Yoyo mungkin yang dari materi tadi saja Pak yang sudah dibuat tadi. Oh gitu. Oke. Oke. Dari sini ya, pengembangan diri ya. Oke, dari beranda. Pengembangan beranda, klik pelajarannya pengembangan diri. Saya ulang lagi. Beranda, kemudian 11 MIPA 3 BK pengembangan diri ya. Pengembangan diri. Kemudian klik proyek. Tambahkan proyek. Nah, ini materinya di sini sama, Pak. Tugas ini bentuknya, misalkan tugas Pengembangan diri. pengembangan diri, misalkan ya. Batas waktunya sampai kapan? Misalkan sampai tanggal 21. Waktunya jam 8. Ya. Sampai 21 Agustus loh, lama. Lama. Kemudian kita isikan di sini. Misalkan tugasnya apa, nah di situ ya. Misalkan ini tugas, ini aja. Terus kirim. Nah ini ada yang besar tadi. Sudah Pak, gini aja. Terus penggunanya siapa? Misalkan tadi 11. Oh salah tadi ya saya ya. Nah ini 11 MIPA 4. Tapi tadi ikut kelasnya ini sudah jadi Pak. Bahasa tadi ya. Enggak, tadi bener Tuh, 11 MIPA 3 Pak. Coba 3. MIPA 3. Ya tadi 11 MIPA 3. Tapi karena di pengembangan diri tadi sudah terlanjur saya di 11 MIPA 4. Nanti keluarnya di proyek otomatis kelas 11 MIPA 4 Pak. Oh iya. Ya, nanti bisa dihapus lagi ya. Kelasnya otomatis tak? Yang penting Iya, bisa dipilih. tergantung di Tuh. settingan yang pertama kan. Ini Oh. soalnya masuk di pengembangan diri. Kontennya di pengembangan diri, materinya di pengembangan diri, tugasnya juga di pengembangan diri. Jadi otomatis siswanya Tetap semuanya ya. tetap di setting yang pertama. Dan nanti muncul nanti di anak-anak ini Pak. Oke. Kembali ke Pak ya, mohon maaf ya. Tadi kan satu kelas, misalkan tugas pengembangan diri untuk beberapa kelas. Bisa. Bahasa Jadi 1, ini- bahasa 2 misalkan. Jadi gini Pak, sebentar. Ini kan tadi Jawab tadi lupa saya tanya tuh. sudah saya kirim ya, yang pertama kan ya. Ini sudah saya kirim. Saya lanjutkan dulu yang ini Pak. Ya. Harto. Nah, nanti setelah ini setelah tersimpan, Ya. nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilannya di siswa bagaimana. Ini kan tugas proyeknya untuk 36 siswa. Misalkan portofolio yang dikumpulkan mungkin 1 lembar atau 2 lembar, itu bisa nanti dilihat tampilannya di anak-anak. Diperhatiin jauh ini yang seperti gambarnya loop ini Pak. Ya. Ini kalau kita klik tampilannya di anak-anak seperti ini. Pertanyaannya nanti muncul di sini, tugasnya ya. Nanti anak-anak mengirim berkas. Choose file. Jadi setelah anak-anak mengerjakan, di-scan atau difoto, kemudian kirim berkas. Ya. Ya. Nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat tugasnya di laporan, di menu laporan. Oh, menu laporan. Kalau Ya. melihat tugas dari siswa gitu, Pak. Ya, nanti di situ nanti munculnya di menu laporan. Sini. Di pengembangan diri ya, saya klik pengembangan diri, Ya. nanti klik laporan di sini. Nah, ini ada mata pelajaran proyek. Proyek. Nah, nanti muncul di sini tugas-tugasnya. Nanti muncul tanda loop-nya juga di sini perhatiin jauh. Jadi ini bisa dilihat, juga bisa diunduh tugasnya. Anak-anak. Sampai sini ada yang bisa Pada materi tadi Pak ya, lupa tadi. Misalkan tadi pengembangan diri di hari yang sama, Pak Galang ngajar di 10 di bahasa 1 dan bahasa 2. Iya. Maka bagaimana untuk mengklik penggunanya itu? Oh, sama Pak caranya. Jadi ini cara yang sebenarnya Bapak Ibu itu mengupload materi itu kalau misalkan dalam 1 minggu itu materinya sama di kelas yang berbeda, itu sebenarnya nguploadnya cukup 1 kali Pak. Oh, gitu. Cukup 1 kali. Ini saya tunjukkan lagi ya. Ya. Ini sekaligus pertanyaannya Pak Harto. Misalkan di sini saya buat pelajaran baru. Pelajaran baru ya? Cuman judul pengembangan dirinya ini tetap Pak ya. Iya, tetap. Harus dituliskan lagi. Misalkan seperti ini. Pelajaran baru, misalkan ya.
sama pengembangan diri, cuman kategorinya misalkan di sini di kelas katakanlah bahasa ya, Senin misalkan ya, BK, oh nggak ada BK Senin. Bahasa Indonesia gitu Pak? Nggak, yang sama Bu, BK, sama-sama BK. Oh, Nah, sama ini BK. Selasa 11 bahasa ya Pak. Ya. Nah, klik langsung. Nah, setting penggunanya tetap Pak, harus satu-satu nih. 11 bahasa. Ini saya klik kirim. Kemudian di sini saya ketikkan 11 strip bahasa titik 2. Kita enter. Nah, Kalau 2 kelas langsung nggak bisa Pak Wan. Pak Yoyo. gimana? 11 bahasa 2 dan 11 bahasa 1 misalnya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi satu per satu. Karena kata kuncinya ini Pak, nggak bisa. Iya. Saya kira ada koma, Oh, 11 bahasa 11 1. titik. nggak bisa Pak. Nggak bisa satu-satu ya? Ya, satu. Titik 2. Kemudian ini kita klik. Kalau sudah dipastikan ini nama kelasnya sama, Oke. ini kita klik. Kemudian oke. Ya. Oke. Kembali ke beranda Pak. Kalau sudah kembali ke beranda. Nanti akan muncul 11 bahasa 2 BK. Materinya sama pengembangan diri dengan 11 MIPA 3. Ya, ya. Nah, ini Bapak Ibu nggak perlu ngupload ulang. Ya. Jadi materinya 11 MIPA 3 kan sama dengan materinya ini. Iya, sama. Ini harus dimasukkan ke sini tapi materinya, tapi tidak perlu mengupload. Jadi ini namanya kita salin Bapak Ibu. Jadi kita klik pengembangan diri yang punyanya 11 bahasa, kemudian salin dari pelajaran lain. Ini kita klik. Salin dari pelajaran lain, ini kita klik. Ya, kemudian kita klik tadi pengembangan diri materinya ya. Muncul di 11 MIPA 3 yang ini, Pak. Ya. Tadi kan kita ngupload punyanya 11 MIPA 3. Ya. Nah, ini diklik 11 MIPA 3-nya. Klik. Nah, ini muncul di sini ada pengembangan diri. Muncul ada pengembangan diri. Ini. Kemudian pengembangan diri ini kita drag ke sini, Pak. Ya, kita drag. Jadi pengembangan diri ini kita klik, tahan, kemudian kita seret ke sini. Ya, sampai muncul tanda panah biru ini, Pak. Kemudian kita lepas. Ya. Kalau sudah kita lepas, kemudian klik salin. Klik salin. Ini. Ya, Salin. Klik salin. Selesai. Jadi kalau kita kembali ke beranda, ya, kita kembali ke beranda, kita buka punyanya kelas 11 bahasa pengembangan diri. Ini kontennya sudah terisi. Loh. Sudah ada, Pak. Jadi nggak perlu ngupload lagi. Seandainya upload lagi kan nggak apa-apa ya, karena ketidaktahuan, lebih bingung. Nggak apa-apa ya. Siapa tahu dengan seperti itu bisa tambah lancar, Pak. Iya gitu, tambah lancar ya, satu-satu. Saya ngajar 6 kelas, satu situ upload lagi, biar Iya, lancar. Biar lancar. Betul. Kalau untuk konten bagaimana Pak? Apa perlu diupload satu persatu atau seperti tadi sama untuk kelas yang berbeda? Kalau untuk konten, pembuatannya tetap manual, Bu. Jadi harus satu-satu membuat judulnya saja loh, Pak Bu ya, rumahnya. Kalau isinya bisa pakai salin dari mata pelajaran lain bisa. Yang penting ininya, sampulnya ini, bungkusnya ini harus dibuat satu-satu. Karena ada setting pengguna di sana. Gitu. Ngoten Bu nggih. Nggih. Pak, kalau untuk mengumpulkan tugas proyek tadi apa harus dalam bentuk PDF, Pak? Tidak harus, Bu. Itu bisa MS Word bisa, cuma nanti Bapak Ibu harus mengunduh. Apapun formatnya nanti bisa terkirim di situ selama tidak melebihi batas maksimal dari proyek tadi. Ini kalau proyek batas maksimalnya itu ada ukurannya. Nah, ini ukurannya. Nah, ini ukurannya. Ada ukurannya. Jadi kalau lebih besar dari itu nggak bisa. Bisa kalau misalkan nanti Pak Wawan atau IT-nya merubah
sistemnya dari dalam ini. Dari PHP-nya ini bisa dibesarkan. Pak Yoyo, mohon maaf mau tanya. Ya, Tadi silakan. anak-anak kan mengumpulkan tugas ya di Econ. Terus ada yang tanya seperti ini, Bu, kalau mengumpulkan 3 foto itu enggak bisa. Jadi harus 1 foto saja. Kemudian karena saya juga belum tahu, saya sarankan fotonya itu digabung. Jadi misalnya tugasnya itu ada 2 halaman gitu Pak ya. Biasanya kan anak difoto 2 kali, 1 halaman, terus diunggahnya jadi 2 gambar. Nah itu katanya nggak bisa. Apa memang benar seperti itu atau bagaimana? Iya Bu, memang harus 1 file ya. Jadi memang kalau fotonya banyak itu memang benar harus dijadikan 1. Memang lebih aman itu PDF karena ukurannya relatif lebih kecil daripada yang lain. Jadi banyak masuknya kan. Begitu Bu. Kalau berupa foto berarti kalau yang seperti Bu Laili tadi berarti harus dikombin dulu, Pak. Ya, bisa dikombin dulu bisa, digabung bisa, misalkan foto itu di-scan, terus ditaruh di MS Word, semuanya ditempuk, kemudian di-print to PDF, itu sudah bisa. Gitu sih. Jadi biar nggak terlalu besar filenya. Kadang anak-anak itu karena resolusi HP sekarang ini kan bagus tuh. Jadi kadang filenya itu besar, jadi gitu. Ada lagi mungkin Bu? Pak, saya mau izin tanya. Ya, silakan Pak. Tadi kalau yang di awal kontak itu kan PDF ya Pak ya. Kalau misal mau memasukkan file PowerPoint ataupun Word kan tetap bisa nggih? Atau bisa nggih? Nah, cuman seperti ini. Kalau misalkan filenya itu berbentuk PowerPoint, ya, berbentuk PowerPoint, itu tidak bisa tayang seperti ini, Pak. Jadi tidak akan bisa tayang seperti ini. Tapi melainkan hanya sifatnya itu bagi pakai ya. Jadi berbagi cuman muncul di sini untuk bisa diunduh anak-anak. Kalau dalam bentuk PowerPoint kecuali kalau sudah dirubah menjadi PDF atau gambar. Seperti itu Pak Galang. Oh, nggih, saged tapi nggak akan tampil, nonton. Ya, nggak bisa tampil seperti ini. Tapi bisa diunduh oleh anak-anak. Kirim ke WA-nya, PowerPoint. Nah, jadi misalkan nanti diunggahkan seperti ini Pak ya, Pak Galang, diunggahkan seperti ini, MS Word-nya di sini, PowerPoint di sini, cukup dicawang di sini, nanti akan muncul. Jadi kalau ini saya simpan, nanti akan muncul bagi pakai di siswa, di kolomnya siswa. Oh, yang PPT bisa tadi diberi Pak. contoh Pak, mengirim PPT tadi. Oh gitu. Iya, Biar gimana? lebih jelas. Oh iya Putri, sabar. Sabar Putri. Ini nanti modulnya biar sabar Putri. Diaktifkan Pak, di admin untuk bagi pakai ya. Bagi pakainya belum diaktifkan di sini, tapi bisa kok. Misalkan ini ya, mana tadi? Pengembangan diri, konten, misalkan kita upload di sini ya, unggah berkas, file, misalkan bentuknya itu apa ya ini ya, PPT gitu loh Pak. ini data saya yang PPT nggak bisa. Ini data sekolah semua. Bentar. Misalkan itu Pak ada PPT. Ada satu tuh. Bukan. Oh ini. Ya itu. Ya. Open ya. Open. Unggah. Biasanya soalnya kalau bentuk-bentuk PPT, bentuk video itu ukurannya besar. Kirim file kan besar ya. Iya. Ini kalau kita cawang,
ini sebenarnya sudah tampil nanti di depannya anak-anak itu wis tampil sebenarnya. Kalau ini saya masukkan munculnya cuma gini toh. Ini kalau saya simpan perubahan, keluarnya seperti ini. Nah, kalau kita klik baru mengunduh dia. Nah ini, ya mengunduh dia. Jadi tidak bisa membuka. Membuka ya. Nah, jadi mengunduh. Jadi kalau ini kita klik, dia akan mengunduh ini materi PPT-nya. Nah, baru bisa diklik kalau sudah diunduh. Jadi seperti itu. Ya. Ya, Pak. Bisa dipahami Bu ya. Jadi semua file itu prinsipnya bisa, diunggah itu bisa, tapi anak-anak nanti sifatnya hanya bisa mengunduh. Kalau yang bisa melihat itu kalau bentuk gambar, video YouTube, sama ini PDF. Nah, kalau pertanyaannya apakah video langsung itu bisa dilihat langsung sama anak-anak? Bisa, tapi membebani server. Karena video itu kan berat sekali. Kalau diakses 1-2 anak sih ini tidak masalah. Tapi kalau untuk satu sekolah mengakses 1-2 video yang berada di server, itu bisa hang servernya. Makanya kemarin kami menyiasati itu kita masukkan di link YouTube. Jadi cuma nempel aja, nggak nyimpan dia. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu? Pak, mohon maaf tanya lagi, kalau ngoreksi tugas siswa bagaimana Pak? Mau masukkan nilainya, mau memberi nilai? Sekarang bukan tahapan koreksi, masih tahapan Ya, kalau tugas. misalkan ke tahapan koreksi harus melalui tes dulu, Bu. Iya, Tadi kan sudah sampai sana maksud saya. Tadi kan sudah sampai laporan. Belum masih masuk materi-materi gini. Masih konten-konten. Laili sabar. Jangan banyak-banyak ini. Makanya saya katakan tolong yang sudah pintar sabar, nunggu Laili sabar. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau sudah pingin itu silakan Japri, Pak Yoyo, Pak Wawan. Ya nanti Bu Laili bisa saya. Tadi sudah sampai sana loh Pak. Belum. Itu cuma masih penasaran. Ulangi lagi tadi. Belum, silakan Japri kata gitu. Tadi Ini silakan masukkan saja laporan. Masukkan Kalau yang PDF. paham kalau yang Bu Laili yang paham berarti yang ngajar lalu Efron Bu Laili saja dulu kalau gitu. Iya. Atau Bu Laili Japri saya. Japri Pak Dodi sudah paham itu. Ya, Pak Dodi. Pak Dodi nutori loh, Pak. Di ruang guru, Pak. Permisi, Pak. Ya. Kemarin itu ada beberapa Bapak Ibu yang buat jadwalnya itu masuknya ke kursus, nonton. Jadi bukan ke pelajarannya. Nah, bedanya dari pelajaran dan kursus itu nopo nggih, Pak? Ini Bapak. Pengembangan diri kursus Bapak Ibu ya. Kursus mana ya? Pak Yoyo menyela. Di beranda. Ya. Kalau namanya file yang kita upload itu size-nya besar, apa berpengaruh terhadap tampilan HP siswa? Misalnya saya ngupload PDF barusan itu 1,5 MB. Nah, apakah di HP-nya siswa resolusinya sama, tetap tampilannya sama, apa harus download? Oh sama Pak, sama saja, cuman nanti itu kan sebenarnya anak-anak itu melihat itu sama sebenarnya sudah langsung download Pak ya, berapapun kapasitas filenya. Yang jelas kalau kapasitas file itu besar, otomatis anak-anak membuka itu membutuhkan kuota yang lebih besar. Itu Pak, sama saja sebenarnya. Oke. Siap, matur nuwun. Saya kira cukup ya Pak Galang. Oh, belum terjawab ya Pak Galang ya? Antara kursus dengan apa tadi? Konten. Pelajaran kursus dengan pelajaran. Sama kursus Pak ya. Iya, kursus. Kursus ini seperti buku manual Pak. Jadi kita memasukkan ini kayak buku. Sama saja sebenarnya, cuman dia tidak bisa dilengkapi dengan teks. Ya Pak ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah buku pegangan siswa, bisa kita masukkan di kursus Pak. Ya, jadi tidak bisa kita menguji maksudnya itu satu materi kalau kita taruh di situ kita tidak bisa menguji. Tidak bisa memasukkan tes di dalam itu kalau kursus.
Tapi kalau konten itu bisa, bedanya di situ. Jadi semacam kayak buku pegangan. Makanya di kami jarang digunakan untuk kursus ya. Ini jarang digunakan. Ya. Jadi memasukkan itu tadi, buku pegangan siswa, semacam itu. Itu Pak Galang. Oh, mantan. Nggih. Ya. Nggih, jadi Jarang, Bapak Ibu, Bapak Ibu. jarang dipakai Pak Galang. Nggih. Karena kemarin ada yang pakai kursus Pak. Ya, itu Ya, nanti melebihi itu. kalau kursus itu nanti total kemajuannya nggak bisa dilihat. Pak, modul bisa dimasukkan ke kursus, Pak. Kalau modul lebih baik dimasukkan ke konten, Bu, karena kalau di konten itu kemajuan siswa dalam pembelajaran itu kelihatan sampai berapa persen gitu. Oh, ya. Jadi langsung dimasukkan ke situ semua. Kalau kursus itu kayak semacam mungkin anak-anak butuh literasi, dikasih pegangan, ditaruh kursus itu nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Bu Leli, ada pertanyaan Bu Leli? Saya Pak, permisi Pak Yoyo. Silakan Pak Diki. Ini karena menurut pengalaman saya pribadi ya Pak, untuk memasukkan nama siswa ke setiap jadwal pelajarannya itu, apakah itu tidak bisa satu kali saja? Maksudnya kan jika dalam satu pelajaran ada 13 materi misalkan, berarti kita harus memasukkan sebanyak 13 kali ke masing-masing kelas. Ngoten nggih, Pak? Iya. Apakah ini saya usul, Pak ya? Apakah bisa misalkan hanya di awal kita memasukkan kelas-kelasnya dulu gitu. Jadi biar nanti karena mungkin kebiasaan dari kami itu kita memakai classroom, jadi siswa sekali masuk, jadi kita tinggal menambah konten-konten atau ujian atau tes di media pembelajarannya seperti itu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Nah, kebetulan untuk Efron itu tidak bisa seperti itu, Pak, karena harapannya kan memang beda orientasi ya. Kalau ini kan memang kalau dibuat per mapel itu memang harus dilakukan satu persatu untuk penggunanya. Tapi kalau misalkan Bapak kepingin itu bisa, tapi harus Bapak yang melakukan. Jadi membuat judulnya semua sudah dikasih siswa-siswanya, nanti tinggal dimasukkan. Tapi itu pun tetap dilakukan setiap per kelas itu pasti akan mengatur penggunaan. Seperti itu sama kayak Moodle juga. Seperti itu Pak. Jadi memang nggak bisa. Jadi harapannya Bapak Ibu guru mungkin tinggal memasukkan konten, materi seperti itu. Kalau seandainya dipaksakan itu sebenarnya bisa, tapi kasihan adminnya Pak, nanti harus memasukkan nama-nama judul mata pelajaran terus usernya dimasukkan, itu bisa, tapi kasihan adminnya karena terlalu banyak seperti itu. Gimana? Misti mau tanya Pak. Ya. Misti mau tanya, saya Pak Misyanto. Ya Pak. Mau tanya Pak. Pertanyaan dari murid saya. Ya. Murid saya itu sudah bisa mengakses proyek yang saya buat, tapi mereka bingung uploadnya lewat pintu mana nih Pak, begitu ya. Terus akhirnya saya dan murid itu pelajaran tadi berdiskusi tentang Efron. Akhirnya murid itu yang ngajari saya ya, ada yang ngajari saya ya. Jadi akhirnya saya dapat ilmu ya. Dapat ilmu dari murid yang saya ajar. Mungkin ini Pak, mari kita eksperimen di kelaki-kelaki ini. Akhirnya mereka itu ternyata upload itu ya lewat project yang terus diklik Suryakanta itu, Pratinjo, disitulah muncul berkas choose file. Nah itu Pak, kami ternyata dari situ. Oh ya sudah. Jadi intinya itu murid itu kalau mau mengumpulkan tugas mengerjakan proyek, itu gimana caranya supaya uploadan itu nyampe gitu. Untuk mencari choose file itu sangat sulit gitu. Itu Pak Yoyo. Siswanya Pak ya yang kesulitan. Iya. Ya. Jadi kami akhirnya ini tadi terus coba-coba dengan siswa, terus saling ayo kita eksperimen komen-komenan. Nah,
sampai chatting-chattingan pakai Efron. Loh, mana komentar saya? Ternyata ada yang murid beritahu, Pak, itu coba lari ke forum. Terus lari ke forum, ketemu di situ tentang percakapan. Terus kemudian sampai menemukan cara menilai proyek itu sudah ada. Terus ada skor, ada nilai. Nah, ini anak-anak ini seharusnya skornya ini tinggal nulis 2, nilai itu biasanya otomatis muncul. Saya belum bisa menyetingnya. Jadi mohon maaf, nanti kalau upload tugas untuk darurat bisa lewat forum, bisa atau lewat proyek itu diklik judul proyeknya itu. Gitu Pak Yoyo. Oh iya. Pertanyaan dari mereka. Makasih. Enak misi. Sebenarnya sudah dijawab ya. Iya. Ya memang benar. Nanti idealnya nanti Pak. Jadi kalau siswa sudah berhasil mengunggah ininya tugasnya di sini, unggah berkasnya sini, itu nanti sebentar ini ya itu nanti Bapak hanya tinggal bisa melihat di laporan Pak sebenarnya. Cukup dari laporan ini, di mana siswa tidak bisa mengakses laporan. Kalau bisa mengakses laporan tapi berbeda dengan yang dilihat oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalkan bentar ini ya. Bentar. Saya potong Pak. Ya. Ini kan banyak suara. Suara saya mungkin lebih keras dari mereka ya. Proyek ini bisa nggak disalin kayak konten tadi Pak, supaya saya nggak capek membuat 12 kelas. Masa setiap kali proyek saya ngetang-ngetik gitu. Maksudnya saya salin dari kelas lain itu bisa nggak proyek itu? Kalau proyek nggak bisa Pak disalin. Yang bisa disalin itu hanya konten dan tes. Oh gitu ya Pak. Nah, jadi kalau misalkan mau proyeknya itu banyak, itu tinggal copy paste aja Pak. Oh gitu. Nah, manual berarti Pak ya? Iya, tetap manual. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ini nggak bisa diakses Pak. Ada lagi mungkin Pak? Ini sambil menunggu webnya tampil. Cukup saya kira Pak Galang, karena Pak Yoyo. Nggih. Nanti kalau sudah terlalu lama muntah nanti kami. Nggih, betul. Kemudian Pak Galang yang kelas 10 apa sudah bisa di Ini biar nyantol dulu. Ya. Untuk kelas 10 Bapak Ibu, insya Allah besok nggih. Karena jadwalnya ini tadi servernya baru bisa. Gitu. Kemudian nanti malam insya Allah saya sama Pak Miftah dan Pak Wawan masukkan jadwalnya dulu ke event kelas 10. Besok kemungkinan baru bisa dipakai. Kapan nggih? Selalu lupa saya ini. Monggo dipraktekkan dulu di kelas 11 12 Pak. Gitu ya. Takut ganggu yang kelas yang lain, punya teman-teman saya takutnya gitu. Iya. Jadi memang harus ini Pak. Memang kita ini sama-sama belajar Pak. Iya. Jadi mungkin Pak, di sekolah kami pun juga masih belum maksimal karena fasilitas semua yang ada di Evron itu belum digunakan semua. Jadi nanti kita sama-sama bisa explore sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Seperti itu Pak. Nggih Pak. Nggih, sampun nggih Bapak Ibu semuanya karena sudah waktu menunjukkan pukul 3 sore, nonton karena sudah 2 jam nggih. Besok kapan ada lagi tahapan seperti ini, Pak Yoyo? Rabu Pak ya, mungkin. Rabu. Rabu kurban, friend. Ya, saya ikut saja Pak. Begitu ya. Jadi tahapannya setelah itu tes, gitu. Setelah ini kan konten, tes, itu bagus. Dikit-dikit. Nanti dikabari lagi, nggih Bapak. Ya. Kemudian nanti juga akan dibantu oleh tim IT-nya SMA 7 juga untuk membuat video tutorialnya, nonton biar nanti lebih mudah Bapak Ibu bisa ngulang-ngulang. Ya. Ya, siap. Ya, mungkin tadi pertanyaannya Bu Laili mungkin bisa ditutorialkan, nonton nanti dibuat video yang skor. Ya beri ke Pak Dodi kok kayaknya tadi. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu dan juga kepada Pak Yoyo saya ucapkan terima siap kasih menerima Pak Arto atas ilmunya nonton yang sudah dibagikan kepada kami dari rekan-rekan guru dari SMA Negeri 7 Malang.
sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti bisa dipraktekkan dan segera bisa ditampilkan, dipamerkan ke anak-anak. Mantan nggih.